Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas soal-soal kelas 10 SMA dengan materi pengantar ilmu sejarah. Yuk saksikan bareng-bareng. Sobat Edson, kali ini kita akan membahas soal pengantar ilmu sejarah, yaitu sejarah adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk merekonstruksi peristiwa di masa lalu. Asal kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya A. peristiwa, B. pohon, C. kisah, D. cerita, atau E. pengalaman. Manakah jawaban yang tepat untuk soal pengantar ilmu sejarah yang masuk ke dalam materi kelas 10 SMA ini? Kita tahu bahwa kata sejarah itu diambil dari kata syajaratun yang menjadi pertanyaan di dalam soal. Apa arti dari syajaratun? Maka syajaratun yang diambil dari bahasa Arab ini artinya adalah pohon. Kenapa sejarah diambil dari kata pohon? Hal ini terjadi karena sejarah masa lalu Indonesia banyak mengisahkan tentang silsilah para raja maupun kerajaan-kerajaan yang ada. Jika diibaratkan, silsilah para raja tersebut ini mirip seperti akar pohon. Oleh karena itulah, maka dari silsilah para raja yang menyerupai akar pohon ini, diambillah kata sejarah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun. Kemudian, jika kita perhatikan, kata sejarah di dalam bahasa Inggris, kita dapat melihat adalah history. History sendiri ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu historia. Apa arti dari historia? Historia artinya adalah pembelajaran. Maksudnya apa pembelajaran? Maksudnya adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu dapat kita ambil pelajarannya untuk kemudian diterapkan, dimanfaatkan di masa yang akan datang. Kita bisa belajar dari peristiwa di masa lalu. Sebagai contoh, kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu dapat kita jadikan pembelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Itulah asal kata dari historia, yang artinya adalah pembelajaran. Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri, sejarah bukan disebut sebagai syajaratun, melainkan sebagai tarik. Jadi kita dapat melihat di sini, sejarah dalam bahasa Arab adalah tarik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sejarah adalah ilmu yang berkaitan dengan waktu. Pemahaman atau pengertian sejarah, kita dapat lihat sejarah positif adalah sejarah yang mempelajari tentang manusia dan yang mempelajari tentang waktu. Kemudian definisi sejarah secara umum, kita dapat melihat definisi sejarah secara umum adalah ilmu yang merekonstruksi peristiwa di masa lalu. Inilah definisi umum dari sejarah, ilmu yang merekonstruksi peristiwa yang terjadi di masa lalu. Maka dari sini kita dapat menjawab soal yang menanyakan tentang pengertian atau definisi sejarah yang berasal dari kata syajaratun. Maka kita lihat opsi jawaban yang tersedia. A. peristiwa, B. pohon, C. kisah, D. cerita, atau E. pengalaman. Maka jawaban yang tepat untuk soal pengantar ilmu sejarah ini adalah yang B. pohon. Bagaimana Sobat Edson? Dapat dipahami?
Sobat Edson, berikutnya kita akan membahas soal pengantar ilmu sejarah. Urutan penempatan peristiwa sejarah dengan tepat disebut A. Kronik, B. Kronologi, C. Periodisasi, D. Anakronik, atau E. Diakronik. Manakah jawaban yang tepat untuk menjawab soal tersebut? Kita tahu bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang waktu. Maka di sini berkaitan pula dengan urutan-urutan terjadinya peristiwa. Karena sejarah memiliki sifat diakronik. Apa itu diakronik? Diakronik itu adalah sifat ilmu sejarah yang memanjang di dalam waktu, tetapi dia menyempit di dalam ruang. Maka bicara tentang konsep waktu di dalam sejarah, kita dapat melihat pada dasarnya ada istilah yang dikenal. Pertama adalah periodisasi. Dan ada pula kronologi. Apa itu periodisasi dan kronologi? Periodisasi adalah pembabakan waktu di dalam sejarah. Pembabakan waktu di dalam sejarah ini menjadi penting. Tujuannya apa? Agar kita dapat melakukan penelitian dan melihat peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Jadi, periodisasi ini akan memudahkan kita untuk melihat peristiwa yang terjadi. Periodisasi contohnya adalah sebagai berikut. Jika kita lihat konteks sejarah Indonesia, maka kita tahu sejarah Indonesia dipelajari sejak masa prasejarah. Kita tahu pada masa prasejarah ada dua waktu atau dua pembabakan waktu yang terjadi, yaitu masa zaman batu dan masa zaman logam. Lantas dengan ditemukannya bukti tertulis pertama di Indonesia berupa prasasti Yupa, maka masa prasejarah di Indonesia berakhir, digantikan dengan masa sejarah, yaitu masa Hindu-Buddha. Maka masa Hindu-Buddha di Indonesia adalah penanda awal terjadinya masa sejarah di Indonesia. Maka kita dapat melihat di sini, setelah masa prasejarah, maka masuk masa Hindu-Buddha. Lantas masa Hindu-Buddha berlangsung kurang lebih selama 10 abad. Sekitar abad ke-4 Masehi hingga abad ke-14 Masehi. Kemudian setelah masa Hindu-Buddha, kita tahu terjadi masa Islam. Ketika perkembangan agama Islam di Nusantara menggantikan kedudukan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kita tahu berdiri kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang terbentang mulai dari kawasan Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur. Lantas setelah masa Islam kita tahu terjadi praktik kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa barat yang ditandai dengan kedatangan Portugis ke Malaka, kemudian pembentukan VOC, di mana kita tahu wilayah Nusantara hampir selama 200 tahun berada di bawah kekuasaan VOC. Lantas berdiri pemerintahan kolonial Hindia Belanda, di mana pemerintahan kolonial Hindia Belanda menerapkan banyak kebijakan di Indonesia. Di antaranya adalah sistem tanam paksa, kemudian undang-undang agraria maupun politik etis. Lantas setelah kolonialisme bangsa barat, kita tahu terjadi masa pergerakan nasional. Setelah pergerakan nasional, masuk masa pendudukan Jepang. Setelah pendudukan Jepang, kita tahu ada upaya mempertahankan kemerdekaan. Di mana sebelum upaya mempertahankan kemerdekaan, tentunya Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Lantas setelah upaya mempertahankan kemerdekaan, ada masa RIS, kemudian ada demokrasi liberal, dan seterusnya. Inilah yang dinamakan sebagai periodisasi. Terlihat adanya pembabakan waktu di dalam kurun sejarah yang terjadi. Mulai dari masa prasejarah sampai dengan hari ini masa reformasi. Maka dengan kata lain, kita dapat melihat periodisasi ini
akan membantu kita untuk melihat peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Selain periodisasi, ada pula kronologi. Kronologi ini apa? Kronologi ini adalah urutan penempatan peristiwa sejarah secara tepat. Tentunya kronologi ini menjadi penting agar kita terhindar dari anakronik. Apa itu anakronik? Urutan penempatan peristiwa sejarah secara tidak tepat. Kita dapat mengambil contoh kronologi dari masa ketika bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya. Kita dapat mengambil contoh peristiwanya adalah pelaksanaan sidang pertama BPU PKI. Kemudian setelah pelaksanaan sidang pertama BPU PKI, kita tahu ada rapat panitia 9. Setelah rapat panitia 9, kemudian diikuti dengan sidang kedua BPU PKI. Kemudian setelah sidang kedua BPU PKI, ada pembentukan PPKI. Kemudian berikutnya adalah pemanggilan 3 tokoh nasional ke Dalat, Vietnam. Kemudian kita tahu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selanjutnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi yang kemudian ditutup dengan pembacaan teks proklamasi. Maka inilah urutan peristiwa yang terjadi secara tepat. Pada saat apa? Pada saat persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka di sini terlihat perbedaan antara periodisasi dengan kronologi. Di dalam soal yang ditanyakan adalah urutan penempatan peristiwa sejarah dengan tepat. Maka jelas jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, kronologi. Bagaimana Sobat Edson? Dapat dipahami? Sobat Edson, kita lihat soal berikutnya. Di bawah ini, yang dianggap sebagai bapak sejarah dunia adalah A. Herodotus, B. Jan van Sina, C. Leopold von Ranke, D. Homerus, atau E. Ptolemeus. Manakah jawaban yang tepat untuk soal berikut? Kita tahu bahwa pada dasarnya bangsa Yunani dikenal sebagai bangsa yang kerap meninggalkan warisan bagi peradaban dunia sampai dengan hari ini. Termasuk di mana ilmu sejarah diyakini pertama kalinya dituliskan dengan menggunakan metode yang modern mendekati penggunaan metode penulisan sejarah hari ini. Itu diambil atau pertama kali berasal dari bangsa Yunani. Kita tahu bahwa karya peninggalan klasik bangsa Yunani yang kita ketahui setidaknya berkaitan dengan aspek sejarah ada 2. Yang pertama adalah Peloponnesos War serta Historia. Di mana Historia adalah karya yang ditulis oleh Herodotus, sedangkan Peloponnesos War ditulis oleh Thucydides. Apa itu Historia? Historia adalah karya yang dihasilkan oleh Herodotus yang mengisahkan tentang peristiwa perang antara Yunani menghadapi Persia. Sedangkan Peloponnesos War adalah karya Thucydides yang mengisahkan peristiwa perang Peloponnesos, di mana perang Peloponnesos ini adalah perang yang melibatkan antara
Liga Peloponnesos menghadapi Liga Delos. Liga Peloponnesos dipimpin oleh Sparta, sedangkan Liga Delos dipimpin oleh Athena. Perang Peloponnesos sendiri dimenangkan oleh Liga Peloponnesos. Lantas, karya Herodotus yang berjudul Historia ini dianggap sebagai sebuah karya sejarah pertama. Kenapa? Karena Historia menggunakan metode sejarah. Salah satu metode sejarah yang digunakan oleh Herodotus dalam menuliskan karya Historia adalah wawancara. Herodotus mewawancarai para pelaku yang terlibat dalam perang Yunani menghadapi Persia. Oleh karena itulah Herodotus kemudian kerap dipandang sebagai bapak sejarah dunia. Maka di sini kita dapat menjawab soal yang menanyakan di bawah ini yang dianggap sebagai bapak sejarah dunia adalah jawabannya tentu saja yang A, Herodotus. Kita lihat satu opsi jawaban yang D, Homerus. Siapa Homerus? Homerus adalah tokoh yang kemudian mengarang kisah atau cerita Iliad dan Odyssey. Iliad dan Odyssey adalah karya dari Homerus yang menceritakan tentang peristiwa perang Troya, yaitu perang yang melibatkan antara kerajaan Yunani menghadapi Troya. Tetapi karya Homerus, Iliad dan Odyssey ini tidak dikategorikan sebagai karya sejarah. Kenapa? Karena Iliad dan Odyssey masih mengandung mitologi, di mana di dalam Iliad dan Odyssey tercatat ada satu tokoh mitologi Yunani yang bernama Achilles yang dianggap terlibat dalam perang Troya dalam karya Iliad dan Odyssey tersebut. Itulah kenapa kemudian karya Homerus yang berjudul Iliad dan Odyssey tidak dikategorikan sebagai karya sejarah. Bagaimana Sobat Edsan? Dapat dipahami? Demikian Sobat Edsan pembahasan soal kelas 10 SMA dengan materi pengantar ilmu sejarah. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan berikutnya bersama saya Kak Andi, tutor sejarah @edsan.id. Salam pintar.